yang kami dapatkan selama ini, dan saya termasuk yang terakhir karena mendampingi menemani MC yang harus ke balai kota. Dalam perjalanan saya bercerita, Pak. Karena suster tadi bercerita bagaimana dia menjadi suster, apakah cita-cita dari suster. Saya cita-cita dari kami SD. Lah, terus saya ceritakan tahun 85 dan Tuhan ya sedang studi pasca sarjana di STT Agiat akan lulus tanggal 8 bulan 8 2018. Saya lupa sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nah, saya menambahkan. Oh iya. Terima kasih Pak Supra. Saya menambahkan sedikit. Memang tentang kebangkitan itu sesuatu yang jarang terjadi. Jadi bukan suatu peristiwa kalau Yesus memberi makan 5.000 orang ya, kan tentu langsung banyak. Tetapi ingat di dalam perjanjian lama itu sudah terjadi kebangkitan. Salah satunya adalah ketika ada peristiwa penguburan, lalu tiba-tiba datang bangsa Moab datang, kemudian mayat yang sedang diusung itu dilemparkan dan kena di makamnya Elisa sehingga bangkit. Kemudian di Yehezkiel, jadi ketika tulang-tulang berserakan gitu, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, sampaikan supaya tulang-tulang itu hidup dan hidup. Jadi kebangkitan itu memang ada, tetapi memang peristiwa yang jarang. Sehingga kalau misalnya orang Farisi tadi mengajarkan hal seperti itu, ya normalnya memang begitu. Nah, untuk itulah dalam hal ini Yesus berkata kebangkitan dan hidup tadi sudah dijelaskan. Dan nah ini sekarang di perjanjian baru, khususnya di dalam Yesus sendiri. Saya tanya, berapa kali Yesus membangkitkan orang mati? Siapa yang bisa menjawab? Pak Sambiono bisa? Berapa kali Yesus membangkitkan orang mati? beberapa kali saya tapi yang jelas Tuhan itu berapa kali membangkitkan. Jelas 3 kali. Yaitu 1, anak perempuan Yairus yang mati ketika sakit. Jadi sebenarnya dia istilahnya di rumah dia sakit, lalu Yairus datang menemui Yesus. Kan kondisinya berarti kan masih hidup ya, sakit parah ya. Tapi ketika Yairus sampai ke rumahnya, orang-orang bilang anakmu sudah mati. Nah, Yesus membangkitkan anak Yairus itu, ya, artinya apa? Yang baru sakit, baru saja meninggal. Kemudian yang kedua, ketika anak muda di Nain yang sedang diusung, yang sudah mati sedang diusung akan dibawa ke kuburan, bertemu dengan rombongan Yesus lalu dibangkitkan. Saya ulangi, yang pertama tadi baru saja meninggal, yang kedua adalah sedang diusung untuk dikubur, dan yang ketiga Lazarus sudah mati 4 hari. Nah, nanti 4 hari itu juga suatu bukan angka yang atau hari yang sembarangan, itu penting itu. Intinya Lazarus sudah dikubur selama 4 hari. Dan pada hari keempat itulah Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Kenapa pada hari keempat? Bapak-bapak sini ada yang tahu? Mas Ebes? Ya, ketika 3 hari itu sudah dipastikan bahwa dia sudah mati ya, Hari keempat kita lihat penciptaan pada hari keempat. Kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi ya. Itu terjadi pemisahan antara terang dan gelap. Artinya apa? Bahwa pada hari keempat itu masih bisa terjadi kebangkitan. Setelah itu tidak ada, tidak bisa. Ya, karena memang bahan ceritanya begitu ya, tentu saya tidak bisa melebih-lebihkan lagi ya. Ya, saya juga dalam hal ini pengetahuan ya sampai di situ. Nah, jadi kesimpulannya
kebangkitan itu adalah peristiwa yang jarang, yang langka. Sehingga memang kebanyakan orang berpikirnya adalah ya nanti kebangkitan setelah mati. Semua orang pasti tahu, maksudnya orang yang beragama ya. Tapi untuk itulah Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko.